Assalamualaikum, saya Handopo. Udah lama nggak ngobrol gitu di YouTube. Kali ini saya mau sedikit cerita tentang Haswara. Biasa saya ini postingnya tuh di channel saya di Handopo. Kali ini mau saya posting di channelnya Haswara aja. Haswara itu saya dirikan tahun 2019 akhir. Haswara itu seperti mimpi saya, idealisme diri saya yang dalam tiga tahun terakhir sebelum tahun 2019 pengen banget gitu bener-bener punya bisnis yang semuanya sendiri gitu, memutuskan sendiri, menanggung resiko sendiri, meng-create-nya sendiri. Alhamdulillah akhir 2019 bulan November Haswara bisa didirikan dengan segala keterbatasannya. Haswara itu bisnisnya itu nggak jauh berbeda dengan bisnis perusahaan saya yang lainnya, Hardesa Raksa, yaitu bisnis SDM, sumber daya manusia, di mana kami itu mencari atau menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja all level ya, kecuali buruh pabrik saya nggak mau karena menurut saya tuh banyak resiko. Karena apa ya, karena mungkin ada potensi demonya terutama pada hari buruh itu. Yang kedua mungkin potensi kecelakaan kerjanya, karena kan kalau di pabrik itu biasanya tingkat kecelakaan kerjanya tinggi ya. Jadi saya belum berani mengambil resiko untuk menyalurkan tenaga kerja di pabrik gitu. Yang kedua security. Kenapa? Karena resiko lagi ya, resiko juga yang menurut saya masih terlalu tinggi gitu untuk jasa tenaga kerja di security, dan kami juga belum punya izinnya untuk kita bisa menyediakan source security. Jadi level yang kami support itu mulai dari admin, sales, IT, marketing, SPB, sales motoris, apapun itu yang dibutuhkan oleh klien-klien atau perusahaan-perusahaan, kami berusaha untuk bisa menyediakannya. Haswara itu memiliki 3 jenis jasa yang kami tawarkan. Yang pertama itu ada outsourcing, yang kedua headhunter, yang ketiga itu BPO. Outsourcing itu yang kemarin itu rame banget, itu buru-buru atau pada demo Omnibus Law, pengen tidak disetujuin karena merugikan karyawan kontrak, merugikan buruh. Yang menurut mereka sepanjang mulai mereka itu bekerja kontrak lagi gitu, nggak ada habis-habisnya kontraknya. Menurut saya kalau pekerja itu bagus gitu, hanya masalah waktu mereka akan diangkat menjadi karyawan tetap dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh karyawan tetap gitu. Ini tergantung daripada bagaimana mereka memberikan effort kepada perusahaan. Kalau outsourcing itu kami itu mendapatkan keuntungan itu berdasarkan fee atau manajemen fee atas imbalan jasa yang diberikan oleh klien kepada karyawan yang kami tempatkan bekerja di perusahaan klien. Jadi saya bukan. Seandainya gaji atau upah yang diterima oleh karyawan yang kami tempatkan bekerja di klien itu senilai 4.400.000, maka kami mendapatkan 10% dari 4,4. Artinya sekitar 440.000. Apa kewajiban yang kami berikan ke klien? Yang pertama, kami handle payroll-nya. Ya, payroll-nya itu kebanyakan kami nalangin tuh. Jadi kami bayarkan dulu gaji karyawan tersebut, baru kami menagihkan ke klien. Yang kadang itu pun suka telat tuh kliennya tuh. Udah telat malah nyalahin kami. Yang kedua, kami mengurusin BPJS-nya. Baik itu jam sostek dan kesehatannya. Yang ketiga, kami urusin itu performance-nya, coaching. Coaching itu apa ya? Apabila karyawan yang kami tempatkan bekerja di perusahaan klien
katakanlah memiliki attitude yang nggak bagus sehingga mendapat komplain dari klien, maka kami akan mengcoaching mereka bagaimana mereka itu memiliki attitude yang bagus dalam bekerja. Berikutnya, apabila performance mereka tidak bagus, jadi misalnya mereka tuh bekerja berdasarkan target dan dalam waktu tertentu mereka tidak mencapai target yang ditentukan, pasti klien itu akan minta kami untuk coaching. Bagaimana caranya supaya karyawan tersebut bisa achieve sesuai dengan target yang ditentukan oleh klien tersebut. Gitu. Belum lagi kami dikomplain sama klien, misalnya reportnya salah, atau dikomplain sama tenaga kerja yang kami tempatkan, misalnya gajiannya telat katanya gitu, atau BPJS-nya belum terdaftarkan, banyaklah variabel-variabelnya. Misal nih, kadang-kadang gajian telat gitu, ya. Itu report yang kami kirimkan lama direspon oleh klien. Sehingga ketika waktunya tiba, invoice-nya sudah ditagihkan, gara-gara report yang diminta itu telat, sehingga gajinya telat. Padahal itu bukan kesalahan kami. Tapi kami diminta untuk tidak secara langsung menyatakan itu kesalahan mereka. Yang berikutnya itu headhunter. Headhunter itu seperti ini. Misalnya Bank BCA. Bank BCA itu membutuhkan konten kreatif dengan upah per bulannya 6 juta rupiah. Kami akan mencari sesuai dengan spek yang diinginkan oleh Bank BCA dengan benefit yang ditawarkan oleh Bank BCA. Fee yang kami dapatkan adalah berdasarkan kesepakatan antara kami dan Bank BCA. Misal, kami sepakat fee yang kami dapat adalah 10% dikali gaji selama setahun. Tadi gaji 6 juta dikali 12 sama dengan 72 juta. Nah, maka kami mendapatkan sekitar 7.200.000 untuk tenaga kerja yang bisa bekerja di Bank BCA tadi. Biasanya mereka itu meminta kami untuk garansi selama 3 bulan. Ya, itu berkaitan dengan misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi misalnya baru bekerja sebulan, ternyata karyawan tersebut mundur, maka kami wajib untuk memberikan penggantinya. Dan itu tergantung kepada dealnya, berapa kali kami menggantinya. Maksimal tuh biasanya 1 kali aja dalam 3 bulan. Yang terakhir itu BPO, business process. Ya, ini tuh saat ini menjadi tren di kalangan dunia usaha, di mana mereka bekerja sama dengan vendor atau perusahaan outsourcing seperti kami Haswara ini. Mereka itu memberikan budget sekian juta, cukup tidak cukup itu dikelola oleh outsourcing. Misal ada perusahaan namanya Sariwangi, dia membutuhkan tenaga sales dengan budget sebulan sekitar 6 juta rupiah, all in. Di situ sudah ada fee-nya, sudah ada BPJS tenaga kerja, sudah ada BPJS kesehatannya, pajak di luar dari itu. Ya. Nah, dari budget 6 juta ini kami kelola untuk mencari SDM yang sesuai dengan kualifikasi, tapi dengan budget yang kami rasa kami mendapat keuntungan margin dari budget tersebut. Dan keuntungannya itu tergantung kecakapan kami dalam proses screening, proses negosiasi. Misalnya budgetnya 6.500.000, terus kami cari salesman yang bisa nih dapat nih mau digaji sekitar 4.400.000. Artinya kami mendapatkan selisih 2.100.000. Nah, itu kami kelola. BPJS kesehatannya, BPJS tenaga kerjaannya, fee-nya kami ada di situ segala macam. Jadi benefit yang kami dapat. Tapi ada juga BPO ya yang ternyata setelah kami deal nih nilainya sekitar, contoh tadi sama-sama 6.500.000, kami sudah deal dengan klien. Ternyata setelah itu kami cari
kami kesulitan nih untuk bisa mendapatkan di bawah budget. Nah, kadang-kadang kami bisa rugi. Ya, jadi ini uniknya BPO gitu. Tapi kadang-kadang klien itu hanya melihat, oh untungnya gede gitu. Tapi kan ada resiko di dalamnya. Ada yang kami tanggung di dalamnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kami bisa mencari SDM yang berkualitas, bermutu, sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan, dengan harga yang kami bisa dapatkan. Begitu gitu. Itu bisnis saya di Haswara ya. Suka dukanya selama di Haswara 2 tahun terakhir ini apa ya? Saya selalu sampaikan ke tim saya itu bahwasanya kami itu tidak boleh salah. Contoh misalnya, ketika kita salah membuat report, ketika kita salah membuat, kalau outsourcing itu paling fatal tuh absensi. Ya. Kami salah menghitung, itu bisa jadi alibi mereka untuk mengundur pembayaran invoice. Tapi kadang-kadang yang bikin keselnya apa? Salahnya itu diberitahu ketika sudah menjelang akhir gitu. Bukan dari awal, tapi giliran klien yang salah, kami diminta harus untuk bisa memahami, mengerti kondisinya. Misal, sorry lagi meeting, sorry lagi sakit, sorry lagi begini. Maaf ya, ini gini-gini, jadi invoice-nya telat. Tapi giliran kami yang salah, nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Celakanya apa? Celakanya karyawan-karyawan yang sudah bekerja itu juga nggak mau tahu. Mereka tahunya gajian on time. Itu kadang-kadang saya punya PIC itu, kalau udah telat begitu ya, itu WA-nya tuh dimaki-maki, dibentak-bentak, udah nagih hutang gitu. Padahal kesalahan bukan di kami. Belum tentu di kami. Jadi saya selalu bilang ke tim saya, kita ini sebagai perusahaan outsourcing, tidak boleh ada kesalahan. Perfect. Perfect aja kadang-kadang salah. Gimana kalau salah? Habis. Tapi itu bagian dari resiko bisnis ya. Bagi saya itu resiko bisnis. Wajar ya. Wajar karena no pain no gain. Tidak ada yang akan kita dapatkan tanpa kesulitan. Cuman kalau mikir gitu, oh nggak fair ya, apa harus begini gitu. Nggak bisa gitu sama-sama melihat sesuatu itu dari sudut yang sama ya, walaupun kita tuh nggak harus sama sebenarnya, tapi harus fair gitu. Kayak nih mau lebaran ini bagi pengusaha itu kayak kejadian yang berulang-ulang gitu, dimana pengeluaran selalu double tapi pendapatannya nggak double. Life must go on ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran gitu ya bagi kami, terutama Haswara, supaya berusaha sedemikian rupa tidak melakukan kesalahan. Tidak boleh salah. Udah jam 7. Gue mau pulang. Cukup ya untuk kali ini. Sorry agak sedikit curhat gitu ke kalian. Nanti mungkin saya juga mau cerita kenapa dulunya Harda sekarang Haswara gitu ya. Mungkin teman-teman taunya Pupu tuh di Harda. Harda sih masih ada, sampai hari ini ada, masih ada. Tapi mungkin di konten berikutnya saya akan cerita kenapa sih sekarang itu lebih Haswara bukan Harda lagi. Oke, makasih buat waktunya kalian teman-teman yang sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian tahu apa sih yang selama ini dilakukan oleh Haswara, seperti apa sih bisnisnya. Thank you ya. Assalamualaikum.